sudah dibawakan oleh Bapak Hengki untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah bergabung semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ini kali yang pertama kita memulai lagi Kamis Ministry kita, Bapak Ibu Saudara, yang sudah kita mulai dari tahun-tahun yang lalu. Dan kita akan terus lanjutkan karena kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita rindu supaya kita semua terus terkonfirmasi dengan segala kebenaran yang begitu berlimpah yang Tuhan nyatakan melalui kasih karunia firman kebenaran yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa penyambutan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak kita, Bapak Hengki. Dan terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini hari yang ke-25 kita menjalani tahun 2024 dalam penyertaan kasih Tuhan. Semuanya saudara-saudaraku selalu terjaga semangatnya oleh kebaikan Tuhan. Tuhan melengkapi hidup kita, Dia menolong kita semuanya, Dia memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga yang kita kasih semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia untuk terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menjadi kehendak yang paling pokok, yang paling dasar, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya seperti biasa nanti kita akan ada sharing, tanya jawab, Bapak Ibu Saudaraku. Namun akan terlebih dahulu saya sampaikan bagian dari materi firman Tuhan yang menjadi bahan dasar perenungan kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, topik yang kita bahas malam hari ini adalah apakah doa mengubah segala sesuatu? Karena siapapun orang yang menyebut dirinya percaya Tuhan, pasti dia senang dengan doa. Bapak Ibu Saudaraku, senang didoakan dan juga senang berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun kita mesti memikirkan tentang kehendak Tuhan mengenai doa ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang menyalahartikan daripada doa itu, menyalahgunakan doa, sehingga ada banyak orang yang berdoa seperti menjadikan doa itu sebagai mantra gitu Mantra itu adalah seolah-olah bahwa segala sesuatu itu akan diubah oleh karena kesungguhan di dalam hal berdoa. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk segala sesuatu itu adalah harus diuji dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa, meskipun adalah berdoa itu adalah merupakan satu kegiatan atau satu perbuatan yang membuat kita menjadi dekat berelasi dengan Tuhan, tapi tidak semua doa itu didengar oleh Tuhan, atau tidak semua doa itu berkenan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, di sini akan kita lihat bahwa untuk segala sesuatu ditentukan oleh bagaimana
Tuhan menghendaki hal itu terjadi, termasuk juga dalam hal berdoa. Ada banyak macam model-model doa Bapak Ibu Saudaraku, apalagi kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, dan doa-doa menjadi fokus daripada orang-orang percaya ya di Perjanjian Lama sebagai tanda bahwa mereka sangat fokus untuk menginginkan agar apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan kabulkan, begitu ya. Ya, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang sulit. Ya, banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan jawab doa-doa daripada orang-orang yang tulus hatinya, yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak jarang juga ya doa ini menjadi semacam alat memperalat Tuhan gitu ya. Memperalat Tuhan ya, karena keinginan-keinginan yang dipaksakan oleh manusia, sehingga mereka merasa harus melakukan sesuatu dengan mendesak Tuhan katanya. Ya, mengklaim Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengenal kasih karunia Allah, tentu kita harus berpedoman pada Alkitab. Amin. Kita berpedoman pada firman Tuhan, dan kita tidak mau kita terdapat kesalahan di dalam setiap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kita juga di dalam segala sesuatu harus mendasarkan pemahaman dan pengertian kita dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita di awal ini dulu melihat ya bagaimana iblis itu dapat atau berusaha untuk menipu manusia dengan menawarkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita lihat mulai dari Taman Eden, ya, penawaran-penawaran daripada iblis itu ya kepada hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat sementara, itulah yang paling banyak menjatuhkan manusia, termasuk juga di dalam hal doa-doa mereka. Ya. Jadi manusia banyak yang tidak tahu bagaimana berdoa atau apa yang harus didoakan, apa yang harus diminta, sehingga terjadi ya kejatuhan dan doa yang menjadi sia-sia. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dulu peristiwa ya ketika Yesus berpuasa, yaitu di Matius pasalnya yang keempat. Kita lihat dulu sebuah kisah narasi yang menggambarkan kemenangan Yesus Kristus terhadap tawaran-tawaran daripada iblis yang ingin menjatuhkan karena hal-hal yang bersifat sementara dan duniawi, ya. Dan ini nanti akan kita lihat kaitannya, banyaknya orang jatuh ke dalam kesesatan adalah karena keinginan mereka tidak terkendali, dan mereka meletakkan keinginan mereka untuk hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Kita lihat di Matius pasalnya yang keempat. Ya, kita sudah sering mendengarkan kisah ini, tapi saya akan membacakan untuk kita semuanya malam hari ini. Saya akan membacakan kembali. Matius pasal 4 dari ayat 1. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini sudah berkaitan dengan hal kebutuhan jasmani, ya, hal kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, saudaraku, ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu, ya, iblis, dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya, kejatuhan pertama dari manusia di Taman Eden itu adalah dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan larang untuk dimakan, tapi akhirnya dimakan juga. Nah, itu sekarang kepada Yesus, ya, iblis menawarkan dalam keadaan Yesus dalam keadaan lapar, ya, Bapak Ibu Saudara, ditawarkan apa oleh iblis? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Ya, karena oleh sebab rotilah manusia banyak jatuh, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena roti banyak orang bertengkar, baku bunuh, ya, Bapak Ibu Saudara, dan lain sebagainya, menjadikan manusia banyak kehancuran, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan. Ya, Bapak Saudara, kita lihat ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, Yesus masuk kepada hal yang rohani. Iblis masuk kepada hal yang jasmani. Karena iblis tahu manusia itu adalah daging. Ya, manusia itu dikuasai oleh daging, jadi lebih mudah kalau ditawarkan hal-hal yang bersifat daging. Tapi Yesus walaupun dia adalah firman yang menjadi daging, tapi dia tidak semata-mata dikuasai oleh daging, tapi dia dikuasai oleh roh. Maka Yesus berkata, ada tertulis. Apa yang tertulis? Tentu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal rohani, Bapak Ibu Saudara, bukan jasmani. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani, bukan makanan jasmani, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus ya langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk melawan dengan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang luar biasa, Yesus Kristus mempunyai strategi yang jitu untuk mengalahkan godaan, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga Yesus tetap menjadi pemenangnya. Amin. Kita lihat lagi, tidak berhenti sampai di situ. Ya, iblis tidak akan berhenti untuk menggoda manusia itu sampai jatuh jika mungkin baginya, tapi tidak dengan Yesus Kristus. Kita lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mengenai kuasa, ya Bapak Ibu Saudara, juga mengenai kuasa, kedudukan, jabatan, pengaruh, sosial, itu Bapak Ibu Saudaraku yang iblis tahu juga tempat sasaran manusia untuk lebih mudah dijatuhkan, karena akan menjadi akan mudah digoda untuk menjadi sombong karena seseorang mempunyai kuasa, mempunyai kedudukan, ya, untuk bisa mengendalikan orang lain. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini pun Yesus tahu strateginya. Amin. Yesus tahu strateginya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Yesus kembali berkata di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah berhenti iblis dengan strategi yang jitu
yang sudah berhasil dibuatnya di Taman Eden menjatuhkan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu keinginan terhadap hal-hal duniawi. Dan iblis memperhadapkan hal itu kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus Anak Allah pun tidak luput dari godaan-godaan yang seperti itu. Jadi jangan pernah merasa Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita ini kebal terhadap godaan. Tidak ada yang kebal terhadap godaan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi yang ada adalah kita bisa menang terhadap godaan. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika iblis menawarkan semua hal kemewahan dunia ini, kerajaan dunia ini. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara jangan heran ya bahwa orang-orang yang menyembah berhala pun mereka masih bisa tetap kaya raya. Masih bisa mempunyai kehidupan yang sejahtera. Ya, lancar-lancar dan mereka bisa ya mendapatkan kesenangan, segala kesenangan. Bapak Ibu Saudaraku, jadi saudara tidak boleh iri dan tidak boleh menjadi cemburu dengan mereka. Karena apa? Karena iblis pun tetap masih bisa memberikan ya segala kemewahan dunia ini kepada orang-orang yang mau mengikutinya. Ya, saudara? Nah, tapi ketika hal itu ditawarkan kepada Yesus Kristus, bagaimana pilihannya? Di dalam keadaan Yesus lapar, dalam keadaan sangat butuh, dalam keadaan tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, apakah menyerah begitu saja kepada godaan iblis? Tidak. Ya, Yesus Kristus tahu memilih yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Apa jawab Yesus? Ya, ketika iblis berkata, tadi dikatakan, ya, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau berdoa, ya dikatakan mau berdoa kepada ke bukit-bukit, ke pohon-pohon rindang, ya Bapak Ibu Saudara, ke tempat-tempat berhala, ya berdoa meminta ya kepada dukun-dukun. Bapak Ibu Saudaraku, masih bisa kok menjadi kaya orang yang seperti itu. Masih bisa dikabulkan ya bahwa mereka menjadi sejahtera di dalam kehidupannya. Iblis pun bisa memberikan itu, jangan heran. Jadi saudara harus bisa membedakan bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara dan bagaimana orang-orang yang ya memperoleh segala sesuatu dengan keinginan mereka tapi bukan bersumber dari Tuhan. Itu sangat indah. Itu adalah hidup yang sangat bijaksana dan hidup yang kita jalani, hidup yang disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis mengatakan, jikalau engkau sujud menyembah aku, toh juga, sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang mempertuhankan berhala-berhala pun, mereka juga toh masih bisa sukses, ya masih bisa mendapatkan segala sesuatu keinginan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memperingatkan kita, jangan cemburu atau menjadi iri dengan apa yang dipunyai oleh orang lain hanya karena mereka berlaku curang dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri ya menampik dan menolak jelas tawaran seperti itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Yesus sampai 3 kali menyatakan bagaimana dia memilih untuk bisa
lepas dari jerat daripada godaan iblis, selalu Yesus membawa dirinya dan keputusannya kepada firman Allah. Ada tertulis, dan ada tertulis. Amin. Karena yang tertulis adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dari segala godaan-godaan yang bisa menjebak kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku di ayat 10? Hasil akhirnya bagaimana endingnya? Ayat 11, lalu iblis meninggalkan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Apakah Tuhan tinggal diam saja, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika kita menghadapi kesulitan pun di dalam bagaimana kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, tidak. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan melihat apa yang kita perlukan. Pasti Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Nah, itu saudaraku indah sekali melihat bagaimana keteladanan daripada Yesus Kristus. Dia memberikan contoh yang sempurna bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tetap yakin bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini tetap sempurna di dalam kasih dan anugerahnya. Amin. Kita belajar untuk memahami itu, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita percayai itu bukanlah sekedar hanya penghibur atau hanya sekedar untuk tradisi saja. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah kehidupan yang berkualitas di dalam penebusan oleh darah Kristus yang sudah dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma karena anugerahnya besar kepada kita melalui iman kita kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, apa hubungannya saudaraku dengan doa yang dikabulkan, atau bagaimana nilai-nilai daripada doa yang berkenan kepada Tuhan? Tentu saja saudara-saudaraku, sekali lagi segala sesuatu harus dikualifikasi, harus dikonfirmasi, dikualifikasi segala sesuatu dengan pengertian akan kehendak Tuhan, sehingga di dalam hal berdoa pun kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane sebelum Dia disalibkan, apa perkataan Yesus yang sangat luar biasa yang bisa kita ingat? Yesus katakan, Bapa, jikalau Engkau berkenan, lalukanlah, singkirkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak kita belum tentu itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di situ kita harus menjadi sangat berhati-hati di dalam hal bagaimana kita memilih untuk berkata-kata dan berdoa. Maka motivasi kita haruslah benar-benar dimurnikan oleh keyakinan akan firman Tuhan, supaya ketika kita berdoa, kita tahu itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu jadilah. Suatu penyerahan diri yang sempurna dan secara total kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik baginya. Bagi kita pun itu juga yang terbaik, tapi kita tidak akan tahu apa yang terbaik menurut Tuhan kalau kita tidak mengerti firman-Nya. Nah, hal ini akan saya jelaskan Bapak Ibu Saudaraku dengan apa yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, sebagai Rasul yang memberikan model doa yang benar. Saat ini menjadi tuntunan doa, bagaimana kita mengukur atau bagaimana kita
saat ini termotivasi di dalam hal berdoa dengan cara yang benar kepada Tuhan kita di dalam kepenuhan keyakinan, ya, bahwa yang kita doakan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita boleh yakin sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kolose pasalnya yang pertama. Kolose yang pertama. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Kolose. Ya, Kolose pasal 1. Saya ajak kita untuk melihat, saudara-saudaraku, saya akan mengajak kita untuk merenungkan ya satu perikop di Kolose pasal 1 ini, karena di sini ada satu model, ya, model doa, ya, model bagaimana motivasi berdoa dan cara berdoa, sasaran doa yang berkenan kepada Tuhan. Sangat luar biasa, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca mulai dari ayat 1. Terberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dengan baik firman Tuhan ini. Kolose pasal 1. Dari ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi Paulus yang mengirimkan surat ini, firman Tuhan ini, dan juga bersama dengan Timotius, dan ditujukan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu, menyertai kita juga pada malam hari ini. Amin. Karena kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, yang ditebus oleh darah yang mahal di Bukit Kalvari. Darah Yesus tertumpah, menyucikan segala dosa kita, mengampuni kita, dan menerima kita apa adanya, lunas dibayar, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditetapkan menjadi pewaris surga untuk selama-lamanya. Semua karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya, di sini di ayat 3 kita lihat, ya. Di sini Paulus menyatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di sini Paulus mengungkapkan bagaimana kasih-Nya yang murni kepada saudara-saudara seiman di Kolose. Setiap kali dia mengingat mereka, selalu mengucap syukur kepada Bapa di surga dan tidak pernah lupa mendoakan mereka. Sama seperti kita juga selalu rindu untuk saling mendoakan. Amin. Dimanapun kita berada, kita semua saling mendoakan, saling menguatkan, karena kita adalah satu dalam roh. Ya, kita adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang keempat dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ini alasannya. Alasan yang paling pokok bagi Rasul Paulus untuk mendoakan, ya, orang-orang di Kolose ini adalah dikatakan karena mereka telah merespon dengan iman, ya, Yesus Kristus, kasih Kristus yang sudah dinyatakan kepada mereka, ya, melalui Injil Kristus, dan mereka merespon itu. Maka ketika Paulus mendengarkan itu, karena Paulus belum pernah ke Kolose Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jemaat kudus di Kolose ini dilayani oleh rekan sekerja Paulus, namanya Epaphroditus, ya, atau Epapras. Jadi Paulus mendengar tentang iman mereka kepada Kristus Yesus, ya, melalui Epaphroditus yang datang melayani Paulus di penjara di Roma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu alasan dikatakan bahwa karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus
dan kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ya, bukan orang berdosa, tapi orang kudus. Setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang sudah percaya pada Kristus, ya, posisinya di hadapan Tuhan tidak dikatakan orang berdosa, tapi adalah orang kudus, karena darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ayat 5 dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Amin. Jadi karena ada terhubung kepada suatu pengharapan. Orang-orang di jemaat Kolose ini bukanlah orang-orang yang hidup dengan harapan kosong, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Mereka bukan orang-orang yang ikut-ikutan saja. Hanya mengikut arus ke utara, ke selatan, ke barat, kemana angin berlalu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam pendirian iman yang teguh. Sehingga Paulus katakan, karena pengharapan yang disediakan oleh Allah bagi kamu di dalam surga, di atas. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dorongan untuk berdoa, motivasi yang terbesar untuk berdoa bagi orang lain adalah, saudara, ketika kita mendengarkan ada orang-orang yang meresponi kasih karunia Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu ingat baik-baik bahwa benih yang sudah ditabur, ya, saudaraku, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi kita tahu bahwa benih itu akan tumbuh, saudaraku, dan bahkan dikatakan berbuah di seluruh dunia dan sampai kepada kamu karena berita Injil. Amin. Ya, saudaraku yang hadir di sini, Bapak Evangelis Yohanes Adrian STH selalu menyatakan slogan jangan sampai kendor. Amin. Dalam pemberitaan Injil, saudaraku, beliau ini adalah salah satu contoh teladan buat kita, dan kita semuanya berlomba untuk melakukan hal yang sama karena kita ingin mengingat banyak orang yang terberkati oleh karena pemberitaan Injil kasih karunia. Amin. Ya, sehingga kita terdorong untuk lebih tekun berdoa, mendoakan mereka semuanya, saudara-saudaraku, supaya semua orang yang sudah mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah, mereka hidup dalam damai sejahtera menjalani kehidupan, sekalipun banyak ujian iman, tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong semua anak-anak yang dikasihinya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di situ, ya, di ayatnya yang ke-6 yang dikatakan tadi, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Banyak orang yang keliru tentang apa itu kasih karunia Allah, apa itu anugerah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita di sini, ya, melihat bahwa rasa syukur kita adalah apabila orang mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Ya, saudaraku, kasih karunia Allah yang sebenarnya adalah yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, di mana oleh darahnya dan tubuhnya, nyawanya yang dikorbankan menjadi tebusan dan pengampunan segala dosa bagi semua manusia, dan yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Itu pengenalan akan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, dimulai dari kebenaran yang sempurna itu, maka hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan untuk berelasi dengan Dia di dalam kebenaran yang sempurna, membuat hidup kita menjadi berbuah bagi kemuliaan-Nya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 7 dikatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan sepelayanan yang kami kasihi,
yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Paulus belum pernah pergi bertemu dengan jemaat Kolose, tetapi Paulus menerima kabar dan mendengarkan kesaksian tentang jemaat kudus di Kolose ini dari seorang rekan pelayan yang setia, hamba Tuhan, yaitu Epapras atau Epaphroditus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu motivasi bagi seorang hamba Tuhan apabila ada rekan-rekan yang setia dalam memberitakan Injil Kristus, dan kita semuanya adalah rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Itu mendorong kita untuk semakin termotivasi untuk bersatu, saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat motivasi yang terbesar bagaimana Paulus ingin supaya segala sesuatu yang telah diubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan jemaat ini, itu terus berkembang. Dan inilah doanya. Dan kita lihat di ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengar tentang iman mereka dalam Kristus, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Inilah motivasi yang terbesar Bapak Ibu Saudaraku di dalam sasaran doa kita. Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah kehendak Allah dan tidak akan salah lagi. Amin. Sudah benar, sudah tepat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa doa yang terbesar adalah dikatakan meminta supaya setiap orang percaya, setiap anak Tuhan menerima segala hikmat bijaksana dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ilmu pengetahuan sudah sampai ke tingkat yang sangat tinggi dan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku Dan semua orang mengejar ilmu pengetahuan, menyelidiki segala sesuatu, dan berusaha untuk memperbaiki peradaban manusia. Bapak Ibu Saudara, apalagi di zaman teknologi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi orang yang bodoh, semua sudah menjadi pintar. Sangat luar biasa pintarnya. Karena apa? Karena sudah dengan mudah informasi itu diperoleh hanya di ujung jari setiap orang saja. Baik di desa maupun di kota atau di mana saja Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa bertanya kepada Google saat ini Bapak Ibu Saudara. Saudara ingin cari obat untuk sakit kepala, buka Google. Saudara ingin mencari harga-harga tentang apa kebutuhan yang Bapak Ibu Saudara mau beli, cari saja di Google. Semuanya di sana, tidak ada yang tidak ada di sana. Tidak ada orang yang bodoh lagi sekarang. Semuanya sudah menjadi pintar, Bapak Ibu Saudara, kecuali mereka yang tidak mau menggunakan kesempatan di era teknologi, zaman teknologi sekarang ini, saudaraku. Tapi banyak juga, semakin banyak juga yang bertambah jahat kan? Banyak juga yang bertambah jahat dan banyak menggunakan penipuan melalui pengetahuan teknologi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Judi online sangat mematikan dan menghancurkan banyak orang saat ini yang tidak tahu diri, yang tidak mengendalikan diri. Mereka akan diseret oleh teknologi informasi saat ini dan menjadi kehancuran bagi hidup mereka. Tapi tidak demikian untuk anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi di sini kita lihat, saudaraku, bukan hanya sekedar pengetahuan duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena pengetahuan duniawi itu mempunyai tujuannya sendiri, tapi tidak memenuhi tujuan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak memenuhi tujuan Allah, tapi memenuhi keinginan duniawi manusia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai sumber informasi. Ya, kita mempunyai sumber informasi yang valid dan yang teruji dan yang sungguh-sungguh benar, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah dengan pengertian kita yang benar mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan mengetahui kehendak Tuhan yang setengah-setengah. Amin. Bukan mengetahui kehendak Tuhan yang bercacat, Bapak Ibu Saudara, tapi memahami kehendak Tuhan yang sempurna, yang total sempurna. Dan Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu kita peroleh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang bisa menciptakan pengetahuan yang seperti itu. Tidak ada usaha manusia yang bisa menghasilkan pengetahuan akan kehendak Allah yang sempurna. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka menggali-gali apapun, ya Bapak Ibu Saudaraku, bumi ini dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, tidak akan pernah bisa menemukan kehendak Allah yang sempurna. Hanya ada di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kehendak Allah. Ya, inilah yang kita doakan semuanya. Sehingga dikatakan di ayatnya yang 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Allah, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu bukan dibayangkan seperti satu sosok, ya, yang dikuasai dengan imajinasi liar manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan pengertian yang benar tentang Tuhan berdasarkan firman-Nya. Kita tidak bisa berdoa hanya dikuasai oleh perasaan kita, hanya dikuasai oleh kata-kata kita, ya, hanya dikuasai oleh imajinasi kita, bahwa Tuhan itu kita bayangkan seperti keinginan duniawi kita. Tidak bisa, saudaraku. Firman Tuhan itulah yang menyatakan dengan jelas siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah. Betapapun semua manusia menolak, Yesus itu adalah Allah, tetapi Dia tetap Allah karena firman-Nya menyatakan secara absolut. Amin. Dan saudara dan saya memilih apa yang dikatakan firman Tuhan. Betapapun semua orang meragukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap percaya bahwa itu adalah pengetahuan yang absolut. Amin. Tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan oleh penemuan apapun dan oleh siapapun, karena itu adalah kebenaran yang hakiki, pengetahuan yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Tidak bisa diusahakan oleh manusia dan juga tidak bisa digantikan oleh teknologi, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu adalah kebenaran yang absolut yang kita miliki sebagai sumber pengenalan kita akan kehendak Allah yang sempurna. Amin, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah dikatakan pengetahuan ini, serangkaian informasi ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, ya, itu akan dikatakan membawa kita berkenan seluruh hidup kita, berkenan kepada Allah, dan mengerjakan buah di dalam segala macam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengetahuan ini bukanlah pengetahuan yang pasif. Pengetahuan ini bukanlah pengetahuan di ruang kosong, Bapak Ibu Saudaraku, tidak.
Tapi ini adalah suatu pengetahuan, suatu pengertian, suatu penyataan, Bapak Ibu Saudaraku, yang merupakan firman yang keluar dari mulut Allah, yang benar adanya dan berkuasa untuk menghidupkan orang mati. Amin. Menghidupkan orang mati oleh karena Yesus Kristus adalah sudah bangkit dari antara orang mati dan menjadi roh yang menghidupkan. Dan firman-Nya adalah sarana bagi Yesus Kristus saat ini untuk membuat kita mampu bekerja, melakukan kehendak Tuhan dan berbuah ya sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di sini bukan bersandar pada pengertian, pengetahuan atau kemampuan kita, saudaraku, ya. Jadi pengetahuan yang benar tentang firman Allah, tentang kasih karunia Tuhan itu mengerjakan di dalam roh dan pikiran kita, membentuk sedemikian rupa sehingga kita mempunyai motivasi-motivasi yang murni, kita mempunyai keinginan-keinginan yang benar, dan di dalam doa-doa kita pun kita lurus, tegak lurus seperti yang Tuhan kehendaki, dan kita tidak bersalah di dalam kehendak dan keinginan kita karena didasarkan pada pengertian yang benar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tidak akan kecewa. Amin. Tidak akan kecewa. Banyak orang berdoa menjadi kecewa karena apa? Dia salah berdoa. Karena doanya adalah seperti Yakobus bilang, itu adalah doa yang didorong oleh keinginan duniawi. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudara, penulis kitab Kolose ini adalah Rasul Paulus. Kalau saudara mempelajari apa yang dikatakan Paulus di kitab 2 Korintus pasal 12, bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia diberikan oleh Tuhan suatu ujian dan pencobaan di dalam tubuhnya. Suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saudaraku. Suatu ujian yang berat baginya karena dia membutuhkan ya fisik yang sehat, yang kuat untuk bisa terus memberitakan firman Allah dari satu ke kota yang lain, dan tentu saja dia membutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni seharusnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah pandangan manusia, pandangan kita seperti itu, ya. Pemahaman kita seperti itu, bahwa ya ketika mengalami sakit penyakit seolah-olah Tuhan menghukum. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang saat ini kalau dia sakit, dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang saat ini kalau usahanya belum berhasil, mereka berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Itu keliru, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan hanya dari hal-hal yang kita lihat sementara. Kasih Allah telah dicurahkan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan itu adalah segalanya bagi kita. Amin. Saudaraku ya. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Adapun kita menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud Tuhan untuk menjerumuskan kita. Amin. Tuhan hanya memberikan kepada kita kesempatan bagaimana kita selalu bergantung kepadanya, baik di dalam hal di mana kita menghadapi ya masalah-masalah yang ringan maupun yang berat. Ya, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu, sebab Allah setia, sehingga ketika kamu dicobai, dia memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita tidak boleh salah kaprah ya kepada Tuhan, dan tidak boleh salah menilai Tuhan, saudaraku. Karena dia sangat mengasihi kita di dalam Kristus Yesus yang sudah mati berkorban menebus mengampuni segala dosa kita. Demikian pun Paulus, saudaraku, dia adalah rasul yang hebat, sangat luar biasa. Rasul yang setia, Bapak Ibu Saudara. Toh tidak ada jaminan juga bagi dia bahwa dia akan sembuh dari sakit penyakitnya. Saudaraku, dia tidak mengklaim terus kepada Bapa di surga
bahwa dia memaksakan kehendaknya supaya dia disembuhkan. Sama seperti banyak orang saat ini memaksa Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepadanya, dan akhirnya mereka menjadi kecewa, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak juga orang yang mengaku-ngaku mempunyai karunia penyembuhan. Ya, mereka tidak tahu mereka sudah dibohongi, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bahwa saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menilai kasih Tuhan dalam hidup kita adalah yaitu di mana Yesus anak tunggal Allah rela berkorban untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan. Dan kita percaya hidup kita sempurna di dalam kebenaran yang sudah nyata di dalam Kristus yang kita sudah alami dan kita terima. Dan Paulus katakan Allah akan membuat hidup kita berbuah bagi kemuliaannya, tidak akan sia-sia. Kita ditebus bukan untuk dibuang, dicampakkan begitu saja, tetapi Tuhan menebus kita dari kesia-siaan supaya hidup kita berbuah bagi kemuliaannya. Amin. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sehingga kita datang pada pengetahuan akan kebenaran, supaya Tuhan melipat gandakan kasih karunia-Nya melalui hidup kita. Banyak orang yang terberkati oleh kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka tidak bisa dihindarkan lagi. Paulus mengatakan di sini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan segala pengetahuan yang benar. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ada serangkaian pengetahuan akan kebenaran yang besar, yang super luar biasa, yang dihasilkan oleh kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan itu menjadi apa yang disebut saudara kita Bapak Yohanes, nutrisi. Amin. Itu menjadi nutrisi bagi kehidupan rohani kita, supaya kita tetap teguh dan kuat dan bertumbuh dan sehat Bapak Ibu Saudara di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka dikatakan di ayat 11-nya, Kolose pasal 1 tadi, dan artinya bukan hanya sampai di situ, ada lagi lanjutannya. Bapak Ibu Saudara, apa lanjutannya? Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, kemuliaan Kristus, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Saudaraku, dengan dikatakan kuat kuasa daripada Kristus, kemuliaannya untuk memampukan kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu adalah kemuliaan Kristus yang dinyatakan saat ini. Amin. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan dimampukan untuk menanggung segala perkara dengan tekun dan sabar. Karena itulah Kristus. Dengan tekun dan sabar dia menanggung segala dosa kita, memikul salib kita, dan sampai dia menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Maka sekarang pun di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya, kuasa yang sama yang dialami oleh Kristus dari penanggungannya di atas kayu salib dan kuasa kemenangannya atas maut, dari antara orang mati dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu juga yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan ini. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah merupakan berkat yang sangat luar biasa, tidak bisa kita peroleh dan kita dapatkan dari usaha atau dari pemberian manusia siapapun, Bapak Ibu Saudara, kecuali hanya dari Kristus kita memperoleh ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang di dalam sorga. Bahwa kita akan menerima upah, mahkota, pahala yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang percaya yang terus setia hidup di dalam pengetahuan yang benar oleh kasih karunia Tuhan
yang membangkitkan semangat kita untuk terus menyatakan doa-doa kita untuk membawa banyak orang mengenal kasih karunia-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayat 13 dikatakan, Yesus Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu di mana kita adalah anak-anak Tuhan di dalam pengendalian Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan terakhir di 14 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan segala dosa. Itulah kemuliaan. Di ayat 14 ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi titik kulminasi puncak daripada landasan pengertian dan pengetahuan kita tentang kasih karunia Allah, yaitu apa? Bahwa di dalam Yesus kita memiliki, memperoleh, menerima, mewarisi penebusan kita, yaitu pengampunan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudaraku, pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan pencerahan oleh firman Allah, oleh Yesus Kristus, oleh kebenaran kasih karunia-Nya, bahwa kita sekarang bisa mengerti mengapa kita harus terus berdoa dan apa yang menjadi motivasi kita di dalam hal berdoa, dan perubahan apa, sasaran kepada apa arah hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai goal yang akan kita alami sepenuhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, saya mengajak kita untuk membaca bagian yang terakhir dari ayatnya, dari Efesus pasalnya, yang Efesus pasal 1. Bapak Ibu Saudara, inilah goal daripada doa kita semua, supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus Yesus sebagai kepala gereja, dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita membaca dari Efesus pasal 1 ayatnya, dari ayat 3 saya membaca untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku diberkati semuanya. Amin. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bukan belum dikaruniakan, tapi telah, sudah nyata. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam Kristus Yesus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu adalah berkat yang tidak disukai oleh dunia ini. Itu adalah berkat yang dibenci oleh iblis, dan itu adalah berkat yang tidak diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi kita, ini adalah berkat yang terbesar yang menjadi doa dan harapan kita, supaya kita semua mengalaminya di dalam seluruh proses perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dikaruniakan, bukan akan lagi dikaruniakan, tapi semuanya sudah disediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tinggal kita bagaimana mengenalinya dan memahaminya dengan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Belajar dari kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Ayat 7.
Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Tuhan bagi kita semua, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tebusan darahnya yang kudus, anggota tubuh Kristus. Kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang sempurna. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus mendoakan ini supaya menjadi bagian yang diterima oleh banyak orang. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya pada malam hari ini. Semua yang sudah hadir, baik yang mengikuti live streaming dari Facebook, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, dilimpahkan damai sejahtera Tuhan di dalam setiap keluarga. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berhasil karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dan saudara-saudaraku semuanya yang berada di ruangan Zoom meeting juga, Tuhan memberkati semuanya. Saudara-saudaraku diberikan kesehatan yang baik, dan juga kepada kita dikaruniakan segala dorongan motivasi yang terbaik dan semangat hidup. Dan Tuhan menjawab segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya rencana Tuhan sungguh indah, dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, di malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di masa tidur kami dengan tenang, kami terlebih dahulu menerima berkat rohani, roti rohani dari surga yang Tuhan Yesus karuniakan melalui firman kebenaran-Mu. Karena kami percaya Engkaulah yang mengubahkan segala sesuatu apa yang kami doakan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau telah menyediakan semuanya, bukan karena usaha dan pekerjaan kami, dan bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata oleh karena pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami semuanya sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali. Besok pagi kita ada saat teduh jam 5 ya, melalui Zoom meeting kita dan live streaming kita. Tuhan memberkati semuanya. Salam kudus buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.